Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
bersyukur boleh menyembah-Mu hari ini Tuhan. Dan lebih lagi kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara yang boleh bangkit bersama-sama dengan kami, berdiri sama-sama, kita bangkit berdiri. Karena kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Takkan gentar langkahku,
hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali dengan sikap menyembah kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami hidup oleh rancangan ini. Biarkan hari ini kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan.
hari ini kami mau beribadah Tuhan di hamparan relokasi pengungsi mandiri dan Belawan 1 di tempat ini Bapa. Kami rindu Bapa di surga, seluruh kami, baik itu yang mendengarkan melalui radio FM, melalui Facebook atau Zoom meeting atau YouTube Tuhan. Bapa, biarkan kami hari ini Bapa di surga mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan Bapa di surga, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami rindu Bapa di surga untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga berbicara Engkau bagi setiap kami. Singkapkan isi hatiku Tuhan. Aku berdoa setiap yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Bahkan yang berobat berat. Bahkan hari ini Bapa di surga mungkin ekonomi, mungkin persediaan di rumah kami sudah menipis Tuhan. Aku percaya Bapa di surga hari ini dua ikan 5 roti akan dicukupkan Bapa di surga. Bapa berkarya atas hidup kami Bapa di surga. Berfirman Kau, singkapkan isi hatimu bagi kami Tuhan. Karena kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pada hari ini, pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena kita percaya kita boleh beribadah bersama-sama hari ini melalui radio, melalui saudara Facebook ataupun Zoom meeting ataupun YouTube yang akan kita tampilkan Bapak Ibu. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, mari kita lihat Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu saudara, firman adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 selalu saya bicarakan, bacakan buat kita semuanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes saudara, dan kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 juga berkata, orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Bapak Ibu, di dalam kesusahan seperti ini, di dalam persoalan di bangsa-bangsa, di dalam persoalan di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di tanah Karo yang kita cintai, bahkan di desa kita ini saudara, pendengar radio Resena FM dimanapun saudara berada, saya percaya Yesuslah jawaban atas hidup kita. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus sanggup membalikkan keadaan. Walaupun hari ini mungkin ada ketakutan dalam hidup kita, mungkin ekonomi kita, mungkin persediaan kita di rumah udah menipis saudara. Saya akan percaya saudara, sama seperti bangsa Israel keluar tanah Mesir Bapak Ibu. Ketika itu saudara, mereka keluar dari tanah Mesir 40 tahun dipelihara Tuhan. Ada saudara pada siang hari ada tiang embun, pada malam hari ada saudara tiang api. Bahkan saudara di tengah-tengah kesulitan mereka di padang pasir sekalipun Tuhan memelihara mereka dengan manna yang turun dari sorga, dengan saudara air yang memberi mereka minum. Jadi hari ini saudara, mari kita renungkan kebenaran ini saudara. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang mau saya sampaikan buat kita. Mari kita lihat Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 saudara, mulai kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Mulai dari ayatnya yang ketiga sampai nanti ayatnya yang ke-14. Mari kita bersama-sama kita dengarkan. Mari kita, kalau ada Alkitab kita baca saudara sama-sama. Mari kita fokus ke kebenaran firman ini. Matius pasal yang ke-24, ayat firman Tuhan mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih-lebih orang yang melakukan firman Tuhan. Karena orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah akhir zaman. Dan tanda-tanda zaman saudara, kalau kita peka saudara, Tuhan sudah beritahukan buat kita melalui kejadian-kejadian. Allah sudah berbicara. Melalui tanda-tanda saudara, hamba-hamba Tuhan sudah berbicara, inilah akhir zaman. Dan Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hendaklah mari kita peka. Saudara, ketika zaman Nabi Nuh saudara, Allah berbicara kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Dan pada saat itu saudara, orang berkata, "Aina Nuh, engkau gila. Masakan di atas gunung engkau membangun sebuah kapal, sebuah bahtera?" Ketika orang lewat saudara berjalan, semua orang berkata bahwa Nuh itu gila. Ngapain dia membangun sebuah bahtera di atas bukit atau di gunung yang tinggi? Tapi saudara, untuk orang-orang yang dikasihinya dengan baik saudara, saya mau katakan sama seperti Nuh yang dikasihi Tuhan. Ketika dia akan diturunkan air bah di dunia saudara, dia memberitahukan kepada Nuh bahwa akan terjadi satu masa yang sangat sukar. Dan hari ini Bapak Ibu saudara kasih Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita bergerak saudara, mencintai Tuhan, fokus kepada Tuhan dengan segenap hati, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka aku yakin dan percaya, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia itu buat saudara dan saya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih Yesus, apa tanda-tanda akhir zaman? Yang pertama, penyesatan. Saudara, di dalam ayat yang ke-4 dan 5 berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, Injil Matius berkata, siapa yang menyangka jalan itu bengkang-bengkok, tetapi ujungnya ada susu dan madu. Tetapi siapa yang tahu jalan itu lurus, tetapi ujungnya ada maut. Nggak ada yang tahu saudara selain hikmat Tuhan. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok lusa. Kalau saudara hari-hari ini karena COVID-19 saudara, karena virus corona, sekarang kita disuruh di rumah saja. Saudara, ternyata setelah saya renungkan, walaupun semua ada, ini saya katakan walaupun semua ada, walaupun ada makan, sandang, pangan, dan papan semua cukup, kalau di rumah saja pun capek. Haleluya. Kalaupun ada, ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang kita makan nanti sore, apa yang kita makan nanti malam, kita tidak tahu, karena kebanyakan kita cari pagi makan malam. Kita nggak ngerti saudara. Tapi itu sebabnya melalui firman ini saya menguatkan saudara, supaya kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu saudara kasih Yesus, dimanapun saudara berada hari ini, bahwa Yesus Allah kita sanggup membalikkan keadaan kita hari ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu, tidak ada satupun iman kita gugur di tengah jalan. Saya berdoa Bapak Ibu saudara kasih Yesus, tidak ada di antara kita pendengar yang melihat, yang mendengarkan suara firman ini, tidak ada yang di antara kita akan dibiarkan Tuhan kelaparan. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti dan makanan saja, tetapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mungkin ini masa-masa penampian. Mungkin ini masa-masa yang kesusahan. Mungkin ini masa-masa yang sulit. Mungkin ini masa-masa yang menakutkan. Tapi saudara, saya mau berkata kepada kita, di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, saudara dan saya akan aman. Karena janji itu akan dinyatakan buat kita. Dan aku percaya Bapak Ibu saudara kasih Yesus, dari janji-janji firman Tuhan ini, dari Kejadian sampai Wahyu, ini tidak
tidak ada yang tidak akan digenapi. Semua akan digenapi dalam hidup kita. Itu yang pertama, akan terjadi penyesatan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat 26 sampai ayat 7a, ada perang antar suku bangsa dan negara. Ini sudah ada. Firman berkata ayat 6 dan 7a, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Firman berkata, saudara, sudah kita tahu bahkan bangsa kita Indonesia ini 400 tahun dijajah. Tapi yakinlah Bapak Ibu saudara kasih Yesus, Alkitab katakan ini baru permulaan. Yang ketiga Bapak Ibu, akan terjadi kelaparan. Alkitab katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 7b, akan ada kelaparan. Saudara, lagi-lagi saya mau berkata kepada kita, dunia boleh bergoncang, gunung-gunung boleh beranjak, semua boleh ada saudara. Tetapi kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, maka kita akan aman. Tuhanlah perlindungan kita, Mazmur pasal 91. Di dalam Tuhan, saudara dan saya, kita minta kekuatan. Di dalam Tuhan, saudara dan saya, kita minta belas kasihan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya satu benih pun kita taburkan saudara. Entah kita petani, entah kita pedagang, entah kita apapun namanya pekerjaan kita saudara. Satu benih yang kita taburkan, itu akan menghasilkan buah. Bahkan Tuhan mencukupkan semuanya. Saya rindu saudara, di masa-masa ini akan terjadi pelipat gandaan. Walaupun ada berkata hidup ini adalah sulit, walaupun dunia ini berkata dunia ini sekarang ketakutan, kemanapun susah sekarang ini saudara. Tapi saya percaya saudara, kalau kita taat kepada pemerintah, terlebih-lebih kita taat kepada firman Tuhan, maka aku dan yakin saudara dan saya diberikan sukacita, diberikan kemenangan, diberikan yang namanya saudara seluruh kebutuhan kita, Tuhan pasti cukupkan. Ada amin? Kelaparan. Dan seterusnya saudara, yang sudah terjadi adalah ayat yang ke-7c, gempa bumi di berbagai tempat. Ini sudah ada. Bahkan baru-baru ini saudara, ada di wilayah Sulawesi ada gempa bumi. Baru-baru ini. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Yang penting bagi saya saudara, berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Karena aku yakin dan percaya bersama Tuhan kita akan aman. Yang kelima, pembunuhan dan aniaya karena nama Yesus. Saudara, ini masa-masa yang sukar saya katakan. Tetapi Alkitab katakan tadi ini baru permulaan. Di dalam ayat yang kedua, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 21 sampai 22 saudara. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan lagi terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Artinya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, aku percaya karena kita hidup dalam Tuhan, maka sama seperti Paskah. Paskah pertama saudara di tanah Mesir, artinya dilewatkan. Ketika ada darah anak domba saudara di atas pintu rumah, maka malaikat maut itu melewatkan, tidak ada kematian. Jadi aku yakin dan percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, maka setiap persoalan, setiap virus itu akan dilewatkan dari kita. Amin. Namun demikian Bapak Ibu, saya mengajar kita berjaga-jagalah. Tetaplah waspada. Jangan anggap enteng saudara persoalan ini. Jangan anggap saudara ini persoalan yang kecil. Tetapi boleh kita menganggap enteng kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Hikmat Tuhan akan mengajari saudara dan saya. Kalau kita lihat kembali saudara di dalam kitab Injil Matius pasal 25, itu tertulis di sana 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara, kalau kita perhatikan saudara,
5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini saudara, sama-sama mereka membawa pelita. Yang 5 gadis bijaksana membawa pelita, yang 5 gadis bodoh juga membawa pelita. Tetapi perbedaannya saudara, yang 5 bodoh itu tidak membawa persediaan minyak. Bapak ibu saudara kasih Tuhan Yesus di akhir zaman ini, yang dikatakan bodoh itu saudara, bukan mereka tidak ada di gereja, kadang-kadang ada di gereja, tapi mereka tidak taat. Tapi mereka anggap enteng firman Tuhan, tetapi mereka menyepelekan. Sehingga saudara ketika dia pergi, dia hanya membawa pelitanya, tidak membawa persediaan minyak. Dan akhirnya apa saudara? Dia tidak sampai kepada pesta. Dan sebaliknya saudara, 5 gadis bijaksana itu bukan orang-orang yang paling hebat, enggak. Tetapi saudara, dia berjaga-jaga, membawa pelita dan membawa persediaan minyak. Minyak itu berbicara tentang firman. Minyak itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Bapak ibu saudara kasih Yesus, miliki firman. Minta kepada Tuhan saudara belas kasihan, sehingga apa? Sehingga firman itu rema, sehingga firman itu bertumbuh dalam hidup kita, sehingga firman itu saudara dan saya ingat bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dalam hidup saudara. Amin. Amin. Miliki firman Tuhan. Dan aku yakin dan percaya, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, kelaparan boleh ada, tapi yakinlah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti tetap dipelihara Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan pasti ada di dalam Tuhan. Pasti Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Walaupun di padang pasir sekalipun, seperti firman Tuhan yang katakan tadi, bagaimana bangsa Israel tadi, walaupun di padang pasir enggak ada harapan untuk hidup, ketika Tuhan ada, ketika Tuhan nyata, ketika Tuhan hadir, maka kematian itu ada di situ kehidupan. Sekalipun gak ada harapan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih sekali lagi, gak usah kita takut dengan zaman ini. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Karena Tuhan kita hidup, maka kita anak-anaknya saudara pasti akan hidup. Amin. Kita bukan hanya menang, tapi kita lebih dari pemenang. Jadi saudara, sekali lagi saya mau katakan, saya tidak menakut-nakuti saudara mengenai COVID-19 ini, mengenai virus corona ini belum seberapa. Kalau kita lihat Alkitab, belum seberapa. Ini Tuhan izinkan datang atas Indonesia. Ini Tuhan izinkan datang atas tanah Karo, supaya saudara dan saya latihan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap melekat kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya tetap menanti-nantikan Tuhan. Supaya saudara dan saya tetap taat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara Yesus, mungkin hari-hari ini semua gereja sama. Entah itu gereja besar, pendeta-pendeta yang kaliber, pendeta-pendeta yang hebat, hari ini semua sama. Dan ada juga pendeta-pendeta mungkin tidak ada gerejanya. Semua sekarang ini sama. Tuhan mau nyatakan melalui ini saudara, supaya apa? Supaya semua kita ini mengerti bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang memberkati kita. Kita ini bukan